Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Di video kali ini kita akan ngerasain nih gerinda yang harganya tergolong murah. Ya, dengan harga segitu kita udah dapat fitur yang berlimpah. Oke, untuk gerindanya sendiri ini dari HNL ya. Ini dengan tipenya HLG 105VS. Ya, sebenarnya udah banyak sih review di YouTube, teman-teman cek aja. Tapi yang bikin saya penasaran itu ya gitu ya, katanya itu performanya cukup bisa diandalin. Nah, jadi di video kali ini kita akan nyobain bagaimana performanya. Secara dari harga sih teman-teman seharusnya udah bisa ya, udah dapat gambaran kira-kira ini produk dipakainya itu untuk project apa gitu ya, dan kegunaannya itu semaksimal apa. Tapi untuk lebih jelasnya ya kita mau cobain biar dapat gambaran yang lebih jelas tentang produk ini, kira-kira mau dibawa sampai kemana gitu ya. Maksudnya mau dipakai sesampai apa gitu ya, seberat apa gitu maksudnya. Sesampai mana ya dibawa kemana aja bisa kalau nggak dipakai. Oke ya, jadi kita mau lihat dulu nih untuk produknya. Nah oke, dari kemasannya kalau kita perhatikan ini cukup menarik ya. Ini cukup serius kalau kita perhatikan dari tampilannya. Oke, di sini ada brandnya H dan L atau HNL ya, atau ada juga yang sebut HL gitu aja, mana aja lah. Oke, lalu di sini kita baca ada tulisan mesin Gurinda disc grinder variable speed HLG 105VS, ini tipenya ya. Dan di sini ada sedikit keterangan untuk speknya, 710 watt, 100 mm, 4 inci ya, dan untuk beratnya 1,9 kilo. Sepertinya ini berat kotor ya. Oke, lalu di sini kita bisa lihat ini ada bentuknya ya, bentuk dari gerindanya. Teman-teman bisa perhatikan itu dari warna dan desainnya sih cukup oke ya. Ini ada keterangan lifetime service warranty untuk garansinya ya. Lalu ini 100% spare part lengkap dan berkualitas ya. Untuk bagian atas sama aja, bagian samping ya ada keterangan-keterangan seperti yang kita sebutkan tadi. Diimpor oleh PT Mentari Jasindo Sentosa, Jakarta, made in China. Lalu di bagian sini juga masih sama aja ya, di bagian belakangnya, belakang atau depan ini juga masih sama. Dan di sini ya, mantap dia udah terregistrasi K3L. Oke, itu aja sih dari kemasannya. Kita mau lihat aja untuk kira-kira isinya itu ada apa aja kelengkapannya. Oke, di sini yang pertama kita lihat ada kartu garansi ya. Untuk garansinya 2 tahun. Wow. Ya, teman-teman bisa baca sendiri ya, bisa di screenshot aja kalau kita baca ini kepanjangan. Dan untuk alamat service centernya cukup banyak ini, ada 4 ya, seperti ini ya. Ini lembar 1 untuk service centernya dikirim, dan ini buat kita ya. Oke, untuk klaim garansinya tata caranya diikutin ya supaya garansinya berjalan, kalau enggak ya sama aja ya. Oke, lalu selanjutnya di sini kita lihat ada ini handle. Untuk handlenya sih ya lumayan ya, tipis dan pendek juga. Ini tangan saya kecil, ini udah nggak kelihatan. Lumayan lah. Oke, lalu yang selanjutnya di sini ada blade guard. Untuk blade guardnya nggak terlalu tebal ya, tapi nggak tipis-tipis amat juga, ya lumayan lah. Oke, ya lalu selanjutnya di sini kita lihat ada kunci ini untuk membuka blade-nya atau memasang. Dan oh, itu di bawah ada apa lagi? Sebentar ya, unitnya nanti kita bahas. Ini ada instruksi pengoperasian disc grinder atau mesin Gurinda. Ya, mohon baca instruksi ini baik-baik dan pahami sebelum penggunaan alat ini. Siap. Ya, nanti aja ya, nanti saya baca-baca lagi. Oke, lalu habis kosong ya. Kita singkirkan dulu. Kita mau bahas untuk gerindanya nih. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat untuk unitnya. Secara desain sih kalau saya perhatikan ini udah cukup oke ya. Karakter warna dari HNL muncul di sini ya. Warna biru tua dipadukan dengan warna hitam menurut saya cukup menarik dengan karakter tersendiri dibandingkan pesaingnya. Ini cukup kerasa beda ya. Ya, secara tampang ini udah punya nilai jual lah. Untuk spek secara lengkapnya di sini bisa kita lihat ya, ada brandnya HNL dengan sertifikasi K3L, mesin Gurinda disc grinder HLG 105VS. Untuk speknya di situ kita lihat 710 watt itu untuk listrik maksimalnya ya, dan untuk RPM-nya 11.000. 11.000. Nanti kita cek ya. Secara build quality ini kalau dibandingkan dengan harga sekelasnya, ini udah tergolong oke ya, cukup solid ini kalau menurut saya. Kalau digenggam ini cukup kerasa, dia itu kesan kokohnya dapat gitu. Namun yang menurut saya amat disayangkan di sini dari finishingnya ya, yang menurut saya di sini agak kurang.
Kalau dari headnya kita perhatikan sih mantap ya, jarang-jarang ada Gerinda yang seharga segini kasih finishing cat pada bagian headnya. Dia itu nggak polos ya, tapi dia bertekstur seperti ini dan warnanya juga mantap. Namun di bagian plastik-plastiknya di sini kita lihat ya, untuk finishingnya itu kerasa agak masih kasar gitu, kurang rapi. Di sini teman-teman bisa lihat ini untuk pemasangan bagian belakangnya juga kurang rapet ya, dan di bagian atasnya juga ini kelihatan kalau kurang rapet. Di bagian belakang juga kalau kita perhatikan ini agak longgar gitu ya, dan untuk switchnya juga sepertinya itu agak miring ke kiri ya. Coba kita pindah ya, sepertinya agak miring ya, kurang lurus ke belakang ya, seperti itu ya. Untuk stikernya juga ini pemasangannya sepertinya sekedar nempel aja, dan ya untuk finishing sih saya rasa masih agak kurang ya. Nah, selanjutnya kita bahas dari fitur-fiturnya. Untuk harga segini sih, untuk fitur-fitur ini tergolong lengkap ya kalau saya bilang ya, yang dimana kita itu sudah mendapatkan variable speed untuk pengaturan kecepatannya. Kalau kita perhatikan di sini maksimal 6 ya, dari 1 sampai 6. Lalu fitur selanjutnya ya umum aja, di sini ada spindle untuk ngelock agar bisa kebuka kalau kita kunci. Lalu yang selanjutnya, oh ini ya, untuk penggantian karbon brushnya dia di samping ya, udah di luar, jadi udah enak kalau kita mau ngecek, nggak perlu kita bongkar cangkang bagian belakangnya. Dan yang selanjutnya ini seperti ada apa ya, ada filter gitu. Ini cara bukanya dari mana? Sepertinya dari sini ya, kita coba cek. Nah seperti ini ya, jadi ini filternya bisa dibuka. Di bagian sini juga kita bisa buka, gampang ngebukanya. Oke ya, untuk fitur-fitur itu aja sih. Sekarang kita coba pasang lagi aja. Nah oke ya, sekarang kita mau cek dulu untuk dayanya atau wattnya. Kita cek per speed ya, itu tentunya tanpa beban. Kalau nanti pakai beban tentunya akan beda lagi wattnya. Speed 1 nggak jalan ya, kita coba ke speed 2 aja. Juga masih ragu-ragu. Sekarang kita speed 3. Nah, selanjutnya saya akan cek untuk RPM-nya ya. Tentunya sebelum saya pasang blade, akan saya kasih dulu blade guard-nya biar aman aja ya. Nah oke, untuk speednya kita akan coba di speed tertinggi aja ya, karena kalau speed di bawahnya itu ya itu kan variabel, bisa kita atur mau seberapa aja. Oke, kita langsung aja set ke speed 6. Ya, dan ternyata hanya tembus di 8.000-an aja ya, 8.200 sekian tadi. Ya, mungkin itu tergantung dari voltase rumah juga ya. Mungkin rumah kita ini sedang down untuk voltasenya. Ya, positive thinking aja ya. Mungkin bisa mencapai 11.000 kalau 300 volt kali ya. Nah, oke ya, kalau gitu kita mau coba aja, kita tes untuk pemakaian ya wajar agak ke sedikit berat lah. Kita lihat bagaimana performanya, daya tahannya. Kita langsung tes aja. Nah baik, di sini kita akan coba besi 3 in, ini ketebalannya, ini besi 2 in, ketebalannya 3 mili. Kita mau pakai speed maksimal aja ya, speed 6, biar kita tahu bagaimana performanya.
Oke, kalau kita perhatikan pemotongan 2 kali pipa ini tadi ya, itu udah mulai kerasa sih panasnya, tapi nggak overheat sih. Kalau kita cek ini untuk suhunya 41, ya panas wajar ya. 44 ya. Nah, oke, kalau gitu kita coba aja lagi ya. Kita lanjutin 4 atau 5 potong lagi, kira-kira panasnya masih bisa ditoleransi atau enggak. Nah, sekarang kita coba cek kembali ya. 47 naik ya suhunya. 47. Nah, oke ya. Jadi setelah saya coba tadi ya, di sini bisa saya simpulkan ya. Yang pertama itu dari tenaganya dulu. Dari tenaga sih kalau menurut saya ini cukup ya, cukup tenaganya cukup. Itu untuk potong-potong besi ketebalan 3 mili itu masih oke. Mungkin di atas itu agak turun sedikit powernya, tapi untuk 3 mili ya mungkin masih oke ya. Karena tadi udah saya coba juga, apalagi kalau teman-teman itu projectnya mungkin besi-besi holo yang di bawah 1 mili itu lebih enak lagi ya untuk pakai ini ya. Nah, lalu yang kedua itu bagaimana dengan suhunya? Untuk suhunya ya memang sih ya tadi itu agak kerasa cepet sih panasnya. 2 potong aja itu udah kerasa panas, tapi panasnya itu bukan berarti dia itu overheat sampai kebakar. Dia cepet panas, tapi setelah itu panasnya wajar aja kok ya, standar itu sekitar 43, 47 derajat aja. Nggak sampai lebih 50 derajat ke atas. Intinya dia itu setelah panas masih tetap bisa mempertahankan suhu tidak sampai overheat. Nah, namun walaupun dia bisa mempertahankan suhunya, tapi tetap aja ya dia itu terjadi kenaikan suhu antara penggunaan pertama dengan penggunaan kita yang kedua. Pertama kali motong tadi itu sekitar 42 ya. Lalu penggunaan kedua itu sekitar 47 derajat. Nah, kalau teman-teman itu menggunakannya terus-terusan dihajar terus tanpa henti, bayangkan suhunya bakal naik dan bisa KO juga. Ya, intinya harus tahu diri lah ya penggunaannya, jangan dihajar terus-menerus. Nah, oke ya, jadi dari performanya itu tadi teman-teman bisa simpulkan sendiri lah ya, kira-kira cocoknya itu untuk dibikin project apa dan untuk kerjaan apa gitu ya. Teman-teman bisa simpulkan sendiri. Nah, namun di samping itu sebenarnya dia juga punya kelebihan ya, setiap produk itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya sendiri itu yang pertama menurut saya itu dari sisi getaran ya. Untuk getarannya ini kerasa minim. Dengan harga segini itu saya nggak percaya dengan getaran yang amat sangat minim kok harganya itu bisa murah ya. Itu seperti gerinda-gerinda yang 500 ribuan itu udah hampir sama kalau menurut saya ya untuk getarannya. Lalu yang kedua itu dari sisi kehalusan gearnya ya. Kalau untuk noise sih ya sama rata aja ya, gerinda itu suaranya ya sama aja bisingnya. Tapi untuk kehalusan dari gearnya itu menurut saya cukup halus ya dibandingkan dengan sekelasnya, itu putaran gearnya agak
kurang kerasa gitulah ya, intinya halus lah. Nah oke ya, mungkin itu aja untuk video kali ini yang bisa saya share. Mungkin teman-teman udah ada yang menggunakan alat ini, silahkan komen aja pengalamannya menggunakan alat ini biar menjadi masukan juga untuk teman-teman yang lain yang lagi mengincar alat ini. Oke ya, kalau mungkin ada kekurangan atau kesalahan silahkan aja dikoreksi, mungkin ya pasti ada salah lah ya, namanya juga manusia. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Kita kembali lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.